ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم ويوفقنا العمل والقيام بكتاب الله وسنة رسوله سيد المرسلين ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. واتفقوا على أن الحجامة تكره وأنها لا تفطر الصائم إلا أحمد فإنه قال يفطر الحاجم والمحجوم ولو أكل شاكا في طلوع الفجر ثم ما بان له بأنه طلع بطل صومه بالاتفاق. وقال عطاء وداود وإسحاق لا قضاء عليه. وحكي عن مالك أنه قال يقضي في الفرض ولا يكره للصائم الاكتحال عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وأحمد يكره بل لو وجد طعم الكحل في حلقه أفطر عندهما. وعن ابن أبي ليلى وابن سيرين أن الاكتحال يفطر.
Ini satu fasal. Mereka bermufakat, yakni madhab yang 4. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali atas bahwasanya bersanggrah, berbekam dimakruhkan, wa annaha la tuftirus shaima, dan bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan akan orang yang puasa, illa Ahmad, melainkan madhab Imam Ahmad. Fa innahu, maka bahwasanya Imam Ahmad berkata, yuftirul hajima wal mahjuma, membatalkan orang yang menyanggrah dan orang yang disanggrah, membatalkan orang yang membekam dan orang yang dibekam. Walau akala syakan, dan jikalau dia makan dalam keadaan ragu, fi tulu'il fajri, pada terbitnya fajar, summa bana lahu, kemudian nyata baginya bahwasanya fajar sudah terbit, batala saumuhu, niscaya batal puasanya, bil ittifaqi, dengan mufakat ulama, dengan kesepakatan ulama. Dan berkata Atha dan Daud Az-Zahiri, juga Ishaq, tidak ada qadha atasnya, batal tapi enggak wajib qadha. Bal law wajada ta'mal kuhli wa hukiya, dan dihikayatkan daripada Malik bahwasanya berkata Imam Malik, yaqdi fil fardi, dia qadhakan dalam puasa fardu, wala yukrahu lis-shaimil al-iktihalu, tidak dimakruhkan bagi orang puasa memakai sifat mata, al-iktihal, memakai sifat mata pada mazhab Abi Hanifah dan Syafi'i. Dan berkata Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, dimakruhkan pakai sifat mata bagi orang puasa. Bal law wajada ta'mal kuhli, bahkan jikalau dia dapatkan rasa sifat mata di tenggorokannya, aftara indahuma, niscaya membatalkan pada pendapat Imam Malik dan Ahmad. Wa an ibni Abi Layla, dan dari Ibni Abi Layla dan Ibni Sirin, annal iktihala yuftiru, bahwasanya memakai sifat mata membatalkan puasa. Ini masalah kita, apa hukumnya kalau orang puasa bersanggrah, ngeluarin darah kotor. Nah, di sini ada khilaf. Mufakat ulama bahwasanya bersanggrah itu makruh, tidak batalkan puasa bagi orang yang puasa. Jadi sepakat mereka makruh saja. Kalau orang lagi puasa disanggrah, diambil darah kotornya, makruh saja. Menurut
4 madhab kecuali Imam Ahmad, maka bahwasanya sanggrah itu membatalkan orang yang melakukan sanggrah dan yang dilakukan. Jadi yang ngambil darah batal, yang diambil darahnya batal. Itu Imam Ahmad. Lain dari Imam Ahmad, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan bersanggrah hanya makruh, nggak batal. Hanya Imam Ahmad mengatakan orang yang bersanggrah batal, berbekam batal. Ikan berbekam ini ngeluarin darah kotor. Biasanya kalau tradisional itu diurut dulu, seluruh tubuh diurut untuk mengumpulkan darah kotornya. Sudah kumpul, umpama di tangan atau di leher udah kumpul, baru ditusuk jarum. Itu darah itu akan keluar. Yang keluar kotor saja, darah kotornya. Itu kalau yang sudah ahli tahu. Nah kalau sekarang umumnya orang ini sanggrah langsung ditusuk badannya untuk ngeluarin darah. Nah yang keluar darah kotornya. Itu 3 madhab, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i nggak batal, hanya makruh. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan batal, yang melakukan batal, yang dilakukan batal. Ini khilaf dalam masalah sanggrah. Nah bagaimana kalau donor darah? Ya kita kias, sanggrah ngeluarin darah kotor, donor ngeluarin darah yang bersih juga dikeluarin. Nah ini makruh saja. Kenapa makruh? Karena orang puasa ini lemah, lemes, ngeluarin darah tambah lemes. Jadi membuat lemes orang puasa makruh. Nah, donor makruh. Kalau 3 madhab. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, donor adalah batal. Ya kalau donor, yang mendonor nggak ada, tusuk, kemudian keluar darahnya diambil. Nah batal kalau Imam Ahmad bin Hanbal. Donor darah lagi puasa Imam Ahmad batal. Karena kias pada sanggrah. Sanggrah ngeluarin darah kotornya saja, nggak ada yang bersih, batal. Apalagi donor bersih kotor dikeluarin. Kalau donor milih kotornya saja, apa yang bersih termasuk? Termasuk yang bersih. Nah ini 1. Yang kedua, walau akala syakan. Kalau dia makan udah niat puasa malam, dia makan dalam keadaan ragu-ragu dalam terbit fajar, dia makan udah subuh apa belum? Mungkin dia ada di dalam satu tempat di desa yang nggak ada masjid, nggak ada suara orang terhim dan lain sebagainya, jam juga nggak ada, dia ragu subuh apa belum, dia makan sahur. Setelah dia makan, bana lahu annahu tola, nyatalah bahwa udah terbit fajar, udah subuh. Dia habis makan dalam keadaan ragu, nyatanya udah subuh. Nah kalau nyata udah subuh, batola saumuhu bil ittifaq. Jadi kalau dia makan dalam keadaan ragu udah subuh apa belum, nyatanya udah subuh, itu batal puasanya dengan ittifaq ulama. Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan batal puasanya. Kalau dia ragu makan udah subuh belum, nyatanya udah subuh, batal. Bil ittifaq ulama.
Tapi wajib nggak qadha. Karena batalnya kan karena dia ragu makan, nyatanya subuh, batal puasanya, ittifaq. Tapi wajib nggak qadha. Nah, di sini dalam masalah mengqadhakannya khilaf. Wa qala Ata'un wa Dawudu wa Ishaqu la qadha alaihi. Kata Ata dan kata Daud Zahiri, kata Ishaq bin Rahawaihi bahwasanya nggak wajib qadha. Jadi dia batal tapi nggak wajib qadha puasanya. Nih. Jadi berarti dia mesti imsak. Dia makan, ragu subuh, nyatanya udah subuh, dia terusin nggak makan sampai sore. Nah itu puasanya nggak wajib qadha. Menurut Ishaq, Atha dan Daud Zahiri. Wa hukiya an Malikin, dan dihikayatkan dari Imam Malik annahu qala, Imam Malik mengatakan yaqdi fil fardhi, qadha kalau puasa fardu. Kalau Ramadan dia sahur, ragu udah subuh belum, nyatanya udah subuh, nah, dia terusin puasanya, wajib qadha kalau Ramadan. Dia mesti qadha kan. Wala yukrahu lis-shaimi, dan habis. Kalau sunnah nggak wajib. Kalau sunnah sah puasanya. Tapi kalau puasa fardu wajib qadha. Jadi bedanya fardu wajib qadha. Wala yukrahu lis-shaimi, dan tidak makruh bagi orang puasa al-iktihalu, memakai sifat mata. Kita nggak biasa laki pakai sifat mata. Padahal sunnah itu. Sifat mata kanan 2 kali, kiri sekali, jadi 3 kali. Atau kanan 3 kali, kiri 3 kali. Karena mustakil. Kanan tersendiri, kiri tersendiri, maka 3. Itu sunnah. Tapi kita nggak terbiasa. Ya. Jadi kalau orang pakai sifat mata lagi puasa, itu adalah makruh saja pada pendapat Imam Abi Hanifah dan Syafi'i. Jadi lagi puasa pakai sifat mata makruh. Ya. Yang bagus kalau mau pakai sebelum masuk puasa, sahur pakai. Iya. Tapi kalau udah puasa pakai itu makruh, sama juga gosok gigi, bersiwak. Wa qala Malikun wa Ahmadu, tapi berkata Imam Malik dan Ahmad, yukrahu, makruh pakai sifat mata lagi puasa. Ya, yukrahu. Jadi berkata Imam Malik dan Ahmad makruh, tapi dengan syarat bal law wajada ta'mal kuhli fi halqihi aftara indahuma. Tetapi kalau dia dapatkan rasa sifat mata di tenggorokannya, bukan hanya makruh, membatalkan puasanya. Dengan syarat pakai sifat mata, nggak berasa sifat mata tenggorokan, makruh. Tapi kalau dia pakai sifat mata, tiba-tiba berasa sifat mata di tenggorokan, berarti dari mata masuk ke tenggorokan, batal. Ya batal. Kita kias kalau pakai obat mata, tetesan, kita tetesin obat mata, berasa enggak di tenggorokan rasanya obat mata? Kalau berasa, nah itu Imam Malik bilang batal. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Abi Hanifah enggak batal, hanya makruh. Pakai sifat mata, kita kias pakai obat mata, makruh aja. Tetesin obat mata. Tapi kalau terasa rasa obat mata atau sifat mata di tenggorokan, Imam Malik dan Ahmad mengatakan batal.
puasanya batal. Nah, jadi makruh kalau nggak berasa menurut Imam Malik dan Ahmad. Wa an Ibni Abi Laila, dan pada pendapat Ibni Abi Laila dan Ibni Sirin, annal iktihala yuftiru. Jadi Ibni Sirin mantunya Abi Hurairah dan juga Abi Laila mengatakan pakai sifat mata batal. Berarti pakai obat mata batal, baik terasa di tenggorokan atau tidak. Ini khilaf di dalam pakai obat mata. Faslun wa ajma'u ala anna man wati'a wa huwa sha'imun fi ramadhana amidan min ghairi udhrin kana 'asiyan wa batala shaumuhu wa lazimahu imsakun biniyati imsakun baqiyatan nahari wa alaihi al-kafaratu al-kafaratul kubra wa hiya itqu raqabatin fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa in lam yastati fa it'amu sittina miskinan. Wa qala Malik hiya ala takhiri wal it'ami indahu wal it'amu indahu aula wa hiya ala zawji ala asahi min madhhab Syafi'i wa Ahmad. Wa qala Abu Hanifah wa Malik ala kulli wahidin kafaratun fa in wati'a fi yawmaini min ramadhana lazimahu kafaratani. Wa qala Abu Hanifah idza lam yukaffir anil ula lazimahu kafaratun wahidatun aw fi yaumin marrataini lam yajib bil wad'i tsani kafaratun. Wa qala Ahmad in kaffara anil awal lazimahu lisani kafaratun. Ini satu fasal. Mereka ijma', yakni Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali berijma' atas bahwasanya siapa yang melakukan persetubuhan wati'ah, siapa yang melakukan persetubuhan dalam keadaan puasa di bulan Ramadan amidan dengan sengaja min ghairi udhrin tanpa ada uzur kana asian, jadilah dia berdosa. Asian itu bermaksiat, berdosa. Wa batala shaumuhu, dan batal puasanya, dan mewajibkan dia menahan tidak makan tidak minum sisa siangnya. Wa alaihi al-kafaratul kubra, dan wajib atasnya bayar kafarat kubra yang terbesar. Wahia, apa kafarat kubra? Yaitu merdekain budak. Fa in lam yajid, maka jika tidak mendapatkan budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati, maka jika dia tidak puasa 2 bulan berturut-turut, fa'id amusittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, hiya, dia adalah kafarat itu ala takhir, boleh pilih atau atas jalan memilih.
al-it'am aula. Jadi wal it'am, memberi makan pada Imam Malik lebih utama. Wa hiya ala zauji, dan kafarat wajib atas suami, atas kaul yang paling sahih dari madhab Syafi'i dan Ahmad. Wa qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah dan Malik, fi kulli wahidin kafaratun, pada tiap-tiap satu, yakni suami dan istri, wajib kafarat. Fa in wati'a fi yaumaini, maka jika dia bersetubuh pada 2 hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan, lazimahu inda Malikin wa Syafi'i kafaratani, wajibkan akan dia pada pendapat Imam Malik dan Syafi'i 2 kafarat. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, idza lam yukaffir anil ula, jika dia tidak membayar kafarat dari wati yang pertama, lazimahu kafaratun wahidatun, melazimkan 1 kafarat saja. Au fi yaumin marrataini, atau melakukan persetubuhan dalam 1 hari 2 kali. Lam yajib bil wad'i tsani, niscaya tidak wajib kafarat dengan persetubuhan yang kedua. Jadi lam yajib bil wad'i tsani kafaratun, tidak wajib dengan jima yang kedua kafarat. Wa qala Ahmadu, dan berkata Imam Ahmad, in kafara anil ula, jika dia bayar kafarat dari yang pertama, lazimahu tsani kafaratun, melazimkan kafarat, melazimkan yang kedua 1 kafarat. Wallahu a'lam. Ini masalah kalau orang lagi puasa Ramadan, lalu dia bersetubuh lagi puasa, ingat puasa, sengaja bersetubuhnya, itu wajib kafarat. Ini istilah Imam Syafi'i, namanya tahqiqul manat. Jadi memperkuat kaitan kafarat. Apa kaitan kafarat? Itu bersetubuhnya di bulan Ramadan, batalnya dengan bersetubuh, namanya tahqiqul manat. Kalau Imam Hanafi mengatakan tankihul manat. Tankih artinya melepaskan keterkaitan kafarat, yaitu jima. Kalau Imam Hanafi, apa saja yang batalkan puasa dengan sengaja Ramadan tetap kena kafarat. Ini berat. Jadi kalau ada orang lagi puasa Ramadan sengaja makan, kafarat, karena nggak dilihat jimanya, membatalkannya yang dilihat. Itu dipanggil nama tahqiqul manat. Tapi kalau Imam Syafi'i, batalnya dengan jima saja yang kena kafarat. Kalau bukan jima, nggak kena kafarat. Nah, makanya kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau pengen nggak kena kafarat, begitu pengen jima, makan dulu, minum dulu, batal nggak? Batal. Udah batal baru jima. Jimanya lagi puasa apa udah nggak puasa? Lagi puasa udah nggak puasa. Kalau udah batal nggak puasa, nggak kena kafarat. Yeah. Batalin dulu, minum, batal, baru jima, nggak kena kafarat. Ini bukan ngajarin. Yeah. Itu namanya tahqiqul manat, yang pokok, yang dikuatkan batalnya dengan jima. Kalau batalnya dengan minum, dengan makan, nggak kena kafarat. Kita makan dulu, minum dulu, udah batal, baru jima, nggak kena kafarat. Nah, ini namanya tahqiqul manat. Ya. Nah, di sini dikatakan
Ini satu fasal. Mereka ijma, yakni madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ijma, siapa yang jima dalam keadaan puasa bulan Ramadan, jimanya amidan dengan sengaja, ingat puasa Ramadan, dijima, kena kafarat. Min ghairi udhrin, tanpa uzur. Kalau uzur enggak. Apa uzur? Lupa. Itu uzur. Dia lupa lagi puasa, dia jima, habis jima baru ingat puasa tadi. Enggak kena kafarat, karena lupa uzur. Atau kedua dipaksa. Ada yang maksa, lo enggak jima, gue bunuh lo. Dia jima karena takut dibunuh. Itunya uzur, dipaksa, nggak kena kafarat. Tapi kalau orang jima dipaksa, ada nggak kira-kira? Jima dipaksa ada nggak kira-kira? Kalau nggak jima, gue bunuh. Emang gue mau, bukan dipaksa namanya. Nah ini uzurnya lupa sama dipaksa. Ya tanpa uzur adalah maksiat. Jadi kalau orang jima bulan Ramadan dalam keadaan puasa, dia sengaja jima, itu maksiat, dosa besar. Wa batala shaumuhu. Selain dosa, batal puasanya. Walazimahu imsaku baqiyatan nahar. Wajib dia menahan enggak makan, enggak minum sisa siangnya. Dia jima jam 10 sampai sore jangan makan, jangan minum. Tetap wajib imsak. Walaupun sudah batal. Wa alaihi kafaratul kubra. Jadi kalau dia jima di bulan puasa Ramadan, dia lagi puasa Ramadan dengan sengaja dia jima, kena kafarat yang besar. Wahia, apa kafarat kubra? Yaitu itqu raqabatin, memerdekakan budak belian. Sekarang udah nggak ada budak. Nih, budak belian dimerdekain. Ini bisa jadi enteng bagi raja-raja yang banyak budaknya. Bisa jadi berat bagi orang biasa yang nggak punya budak. Ini memerdekakan budak dulu bisa jadi enteng. Kalau raja budaknya banyak, merdekain aja satu. Itu satu. Yang kedua, fa illam yajid, kalau nggak mendapatkan budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari menyambung terus, 1, 2, 3 sampai 60, nggak ada yang misah. Andai kata dia puasa 59 hari lalu nggak puasa, nambahin 1 nggak masuk, ulang lagi dari awal. Itu berturut-turut namanya. 60 hari mesti berturut-turut. Nah, kalau nggak mampu, fa illam yastati, maka jika dia nggak mampu, fa it'amu miskinan, sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Nggak bisa puasa 60 hari berturut-turut. Nah, orang miskin kumpulin, tiap orang kasih 1 liter, 1 mud. Nih, kali 1 liter. Nih, kalau sekarang kasih upah minimum regional, berapa upah orang kerja sehari? Umpama 20.000, nah kasih tiap orang 20.000. Kalau kita ukur it'am, memberi makan, ya ini upah. Tapi kalau kita hitung memberi makan itu mud, ya memberi 60 liter, ini entengan. Memberi makan 60 liter, setiap 1 liter buat 1 budak. Itu. Jadi merdekakan budak, nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu juga, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, hiya ala takhir. Kafarat itu atas jalan milih, boleh dia pilih. Yang mana? Apa mau bebasin budak, apa pengen memberi makan orang miskin, apa pengen puasa, pilih yang mana saja.
takhir, nggak berturut-turut. Kalau Imam Syafi'i mesti budak dulu, nggak mampu baru puasa, nggak mampu baru memberi makan. Imam Malik nggak, langsung saja beri makan aja, itu takhir namanya. Ya. Wal it'amu indahu aula, memberi makan pada Imam Malik lebih aula, ngasih makan lebih aula. Ya. 60 orang miskin. Wahia ala zauji, habis. Kafarat itu wajibnya atas suami, dan kafarat itu wajib atas suami atas qaul ashab dari mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad. Jadi yang wajib kafarat kalau jima Ramadan suami doang, istri enggak. Kenapa? Nah ini. Di sini ada mafhum fiqhiyah. Sebab yang namanya jima itu iltiqaus hitana ini, bertemu dua tempat hitan. Ini tempat hitan laki-laki sampai batas yang dibuang. Tempat hitan perempuan. Ini manakala masuk zakar kepada farad perempuan, belum bertemu dua hitan, sudah namanya jima. Nih. Jadi begitu masuk, belum namanya jima, udah batal puasanya orang perempuan karena masuk sesuatu ke dalam rongga. Makanya begitu masuk sesuatu batal, udah batal baru terjadi jima perempuan. Kayak tadi, makan dulu baru jima. Maka perempuan nggak wajib menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, karena belum terjadi jima sudah batal puasanya. Jadi kalau perempuan jimanya setelah batal, nggak wajib kafarah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam qaul ya, yang utama. Ya. Wa qala Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah dan Malik, ala kulli wahidin kafaratun. Tidak, kata Imam Hanafi dan Malik, tiap-tiap orang wajib kafarat. Suaminya wajib bayar kafarat, istrinya wajib bayar kafarat. Itu beda. Kalau Imam Syafi'i dan Ahmad yang wajib hanya suami aja, perempuan enggak. Kenapa? Sebelum terjadi jima, perempuan sudah batal puasanya dengan masuk sesuatu ke dalam rongga. Sudah batal baru jima. Karena yang namanya jima iltiqaul khitana ini, bertemu dua hitan. Belum bertemu dua hitannya, udah batal puasanya. Tapi kalau Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan tetap dua-duanya wajib kafarat. Ini namanya mafhum fiqhiyah. Dan fa'in wati'a, maka jika dia jima 2 hari dari Ramadan, melazimkan pada Imam Malik dan Syafi'i 2 kafarat. Nih. Kalau jimanya hari pertama dia jima dalam keadaan sengaja tahu Ramadan, kafarat. Hari kedua jima lagi kayak begitu, 2 kafarat. Nah, jadi kalau 2 kali jima dengan keadaan sengaja tahu lagi puasa Ramadan, 2 kali kafarat. Kalau menurut Imam Malik dan Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, idza lam yukaffir anil ula lazimahu kafaratun wahidatun. Kalau Imam Hanafi enggak, kalau jima pertama dia nggak bayar kafarat, yang wajib jima kedua. Berarti kalau jima pertama dia nggak bayar kafarat, maka yang wajib bayar jima kedua. Jadi sekali saja, 2 kali jima bayarnya sekali, Imam Hanafi. Au fi yaumin marrataini, dokoh namanya. Sehari 2 kali jima, pagi jima, sore jima. Berapa kafaratnya? Wahidatun. Jadi marrataini lam yajib al-wad'u tsani, tidak wajib kafarat pada jima yang kedua. Lam yajib fi wad'i tsani kafaratun. Enggak wajib kafarat. Jadi kalau 2 kali jima, pagi dia jima, sore dia jima, hanya 1 yang wajib. 1 kafarat saja. Wa qala Ahmad in kafara anil ula
anil awali lazima usani kafaratun. Ya kalau dia jima, umpama pagi dia jima, dia bayar kafarat. Sore jima, bayar kafarat lagi. Kalau memang yang pertama dia bayar kafarat. Yang kedua dia bayar. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan pagi dia jima, dia nggak bayar kafarat. Sore dia jima, hanya wajib sore doang. Ini mungkin nama kita lamunan doang ya. Jarang terjadi. Nah inilah kafarat jima di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Faslun wa ajma'u ala annal kafarata la yajibu fi ghairi ada'i Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mualim kalau terima transfusi darah sama infus waktu puasa batal nggak? Nggak batal. Karena istilahnya kias kepada kalau kita mandi masuk nggak air ke pori-pori, batal nggak puasanya? Nah, karena masukinya tuh darah ke pori-pori, kecuali masukin darahnya ke mulut, namanya makan, namanya mie. Tapi juga orang apa dikasih infusan pori-pori nggak batal. Udah.